Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi dengan NIM 051201089 dari Prodi PSP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bivalvia dari mata kuliah dasar-dasar pengelolaan perikanan kelas F. Langsung saja kita akan membahas bivalvia lebih dalam, yaitu apa sih itu bivalvia? Kerang bivalvia adalah dalam kelas moluska yang mencakup semua kerang-kerangan yang memiliki sepasang cangkang. Nama bivalvia berarti dua cangkang. Nama lain bivalvia adalah Lamellibranchia bivalvia. Ke dalam kelompok ini termasuk berbagai kerang, kupang, remis, kijing, lokan, simping, tiram, serta kima. Meskipun demikian, variasi di dalam bivalvia sebenarnya sangat luas. Bivalvia merupakan salah satu kelompok organisme invertebra. Seterusnya, yang banyak ditemukan dan hidup di daerah intertidal hewan memiliki adaptasi khusus yang memungkinkan dapat bertahan hidup pada daerah yang memperoleh tekanan fisik dan kimia seperti terjadi pada daerah intertidal. Organisme ini juga memiliki adaptasi untuk bertahan terhadap arus dan gelombang. Namun bivalvia tidak memiliki kemampuan untuk berpindah tempat secara cepat atau motil, sehingga menjadi organisme yang sangat mudah untuk ditangkap atau dipanen. Itulah secara singkat tentang apa itu bivalvia. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa manfaat bivalvia. Bivalvia banyak bermanfaat dalam kehidupan manusia sejak masa purba. Dagingnya dimakan sebagai sumber protein, cangkangnya dimanfaatkan sebagai perhiasan, bahkan kerajinan tangan, bekal kubur, serta alat pembayaran pada masa lampau. Mutiara dihasilkan oleh beberapa jenis tiram. Pemanfaatan modern juga menjadi kerang-kerangan sebagai biofilter terhadap polutan. Next, klasifikasi bivalvia. Nama ilmiah yaitu bivalvia, klasifikasi lebih tinggi yaitu moluska, tingkat takson yaitu kelas bivalvia Linnaeus, dan filum moluska dan kerajaan Animalia. Next, morfologi bivalvia. Kelas bivalvia mencakup kerang-kerangan, tubuhnya bilateral simetris, terlindung oleh cangkang kapur yang keras. Bagian cangkang terdiri atas bagian dorsal dan bagian ventral. Morfologi kerang antar spesies berbeda, yaitu Pernaviridis memiliki cangkang kecil, permukaan halus dan berwarna kehijauan. Tridacna squamosa berukuran besar dengan permukaan yang kasar. Mastra violacea berukuran kecil dengan permukaan halus. Antigona chemnitzi berukuran kecil dengan permukaan kasar karena ada tonjolan kecil. Anadara granosa berukuran sedang dengan permukaan bergelombang. Dan yang terakhir yaitu Fastisardium oxygonium memiliki ukuran yang besar dengan cekungan dalam. Selanjutnya yaitu tentang contoh gambar kelas bivalvia. Di sini teman-teman dapat melihat gambar, yaitu pertama disebut dengan Pernaviridis, kedua Tridacna squamosa, ketiga Mastra violacea, keempat Antigona chemnitzi, dan kelima Anadara granosa, dan yang terakhir yaitu Astichardium oxygonum. Itulah contoh gambar kelas bivalvia. Selanjutnya yaitu ekologi bivalvia. Ekologi bivalvia. Kehidupan bivalvia sering ada di perairan yang di permukaannya terdapat substrat pasir atau lumpur. Bivalvia biasanya hidup dengan membenamkan dirinya di pasir, lumpur, atau permukaan substrat. Tetapi ada juga yang hidup dengan menempel di permukaan benda yang keras. Binatang infauna seringkali memberikan reaksi yang mencolok terhadap ukuran butir atau tekstur dasar laut, sehingga habitat bivalvia dari berbagai lereng pasir lumpur akan berbeda. Selanjutnya yaitu faktor biologi yang mempengaruhi kehidupan bivalvia, yaitu faktor yang mempengaruhi kehidupan kerang laut adalah fitoplankton, zooplankton, zat organik tersuspensi, dan makhluk hidup di lingkungannya. Kerang laut mendapatkan makanan dengan feeding filter menggunakan sifon. Secara ekologi, filtrasi yang dilakukan oleh kerang laut digunakan untuk menghindari kompetisi makanan sesama spesies. Selanjutnya yaitu di mana habitat bivalvia. Menurut Setono tahun 2006, jenis kerang laut ada yang hidup di dasar perairan disebut dengan bentik,
maupun di permukaan pelagi atau disebut dengan pelagis. Mayoritas kekurangan adalah bentik, baik hidup di perairan dangkal atau disebut dengan littoral maupun perairan dalam disebut dengan deep zone. Sedangkan menurut Amarjati dan Wardana tahun 1990 menyatakan bahwa jenis bivalvi umumnya terdapat pada habitat perairan littoral sampai bertahan pada kedalaman kurang lebih 500 meter. Hewan ini sebagian besar membenamkan diri di dalam pasir atau lumpur. Ditinjau dari cara hidupnya, jenis-jenis kerang mempunyai hidup yang berkelainan walaupun mereka termasuk dalam satu suku dan hidup dalam satu ekosistem. Kerang pada umumnya hidup membenamkan diri dalam pasir atau pasir berlumpur, dan berbagai jenis diantaranya ada yang menempel pada benda-benda keras dengan semacamnya yang dinamakan dengan bisus. Habitat kerang biasanya hidup pada tanah atau pasir yang menetap di dasar laut dengan cara membenamkan diri di dalam pasir atau lumpur, bahkan pada karang-karang batu. Selanjutnya yaitu tentang beberapa jenis Pelecypoda sengaja dibudidayakan untuk kebutuhan konsumsi manusia, antara lain yaitu: pertama, European Flat Oyster disebut dengan Ostrea edulis, The Pacific Oyster disebut dengan Crassostri gigas, Sydney Rock Oyster disebut dengan Sarcostri commercialis, The Northern Quahook disebut dengan Mercenaria mercenaria, The Blue Mussel disebut dengan Mytilus edulis, The Mediterranean Mussel disebut dengan Mytilus galloproficialis, The New Zealand Green Lipped Mussel disebut dengan Pernacena lucullus, The Grovet Carpet Shell disebut dengan Rudetapes decusatus, The Japanese Carpet Shell disebut dengan Phaneropus pilapanerium, The Pullet Carpet Shell disebut dengan Phaneropus pulastra, dan yang terakhir yaitu The Jesus Scallop disebut dengan Patinopes tennyssonensis. Selanjutnya yaitu slide selanjutnya itu tentang bagaimana cara hidup bivalvia. Ada yang menggali, pertama itu ada yang menggali substrat untuk perlindungan, ada yang tumbuh pada substrat dengan melekatkan diri pada substrat dengan alat perekat, dan yang terakhir ada yang membenamkan diri pada pasir atau lumpur. Bahkan ada pula yang membenamkan diri di dalam kerangka karang-karang batu. Jenis kerang yang bernilai ekonomis yaitu Anadara granosa disebut dengan kerang darah, Anadara atiquata disebut dengan kerang bulur, Mytilus viridis disebut dengan kerang hijau, dan Crassostri cullata disebut dengan tiram bako sebagai perhiasan dan lainnya. Selanjutnya itu dari materi ini saya dapat menarik kesimpulan yaitu tentang bivalvia. Hewan ini disebut sebagai bivalvia karena tubuhnya dilindungi oleh cangkangnya yang setangkup, memiliki tubuh simetri bilateral. Hewan golongan ini bernafas dengan insang yang berlapis-lapis yang berbentuk seperti lembaran, sehingga disebut juga sebagai lameli baransiata. Lamela disebut dengan lembaran, baransia disebut insang. Bivalvia adalah biota yang hidup menetap di dasar perairan dan memakan partikel-partikel yang tersuspensi atau disebut dengan suspension feeder, maupun yang mengendap di dasar perairan disebut dengan deposit feeder, sehingga sering disebut dengan filter feeder. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi saya mengenai bivalvia dari mata kuliah Dasar-dasar Pengelolaan Perikanan kelas F. Apabila ada salah kata atau ucapan yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.